Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu lagi di channel ini. Alhamdulillah kita bisa dikasih kesempatan sama Allah untuk ngobrol lagi, ya biar sambung sama dengan semua. Kali ini saya pengen ngobrol tentang bekal perjalanan spiritual, ya. Bekal perjalanan spiritual. Kalau kita pengen pergi ke suatu tempat, kita pun mempersiapkan diri untuk agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat, ya, dengan nyaman. Kali ini kita berjalan, ya, berjalan untuk menuju Allah, ya. Tapi sebelumnya nanti kalau ada beda pemahaman, ya, kami mohon maaf, ya, karena untuk memahami yang satu, yang tunggal itu ternyata berbeda-beda, ya, tidak bisa disamakan. Walaupun Allah atau Tuhan itu satu, tapi cara memahami Tuhan itu antar golongan, antar agama beda-beda, padahal Tuhannya satu, ya, yang hidup satu, wujudnya satu, gerak-gerik satu, ya, yang gerak kan satu, semuanya satu, ya. Tapi cara pandang untuk memahami Tuhan itu beda-beda. Nanti kalau ada beda pemahaman, kami mohon maaf, ya, jangan dibuat sebuah keseriusan, karena ini adalah cara pandang kami, ya. Alhamdulillah kita balik, ya, ke fokus, yaitu ngobrol tentang bekal perjalanan spiritual, ya. Kalau kita bicara dengan bekal, ya, berarti mempersiapkan diri untuk menuju, ya, mempersiapkan diri untuk menuju. Ini yang dituju adalah akhirat, ya, yang dituju akhirat, atau yang dituju Allah, ya. Karena apa yang dituju Allah? Karena kita dulu dari Allah harus kembali, ya, harus kembali ke Allah, bukan kembali ke lain, ya. Kita tidak bisa menghindar, karena kita dari Allah, kita pasti kembali ke Allah, ya, entah dipaksa atau paksa dengan batin kita, atau dengan ikhlas kita kembali, ya. Kita pasti kembali, nggak ada yang tidak kembali, ya. Kalau kita bicara bekal, ya, bekal perjalanan spiritual itu ternyata beda-beda, ya, karena cara pandang memahami Tuhan itu beda-beda, ya. Walaupun Tuhannya satu, cara pandangnya memahami beda-beda. Ini yang saya senang, itu ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Saya tidak bosannya untuk mempromosikan, ya, sebagai salesnya Syekh Abdul Qadir Jilani tentang empat alam, ya. Ini nanti paham tentang perbedaan memahami Tuhan, ya. Empat alam itu Syekh Abdul Qadir Jilani tiap saat pasti saya sampaikan, ada empat alam, 1, 2, 3, 4, alam jasad, jiwa, ruh, jatullah, gitu. Jasad, jiwa, ruh, jatullah. Berarti ini kalau di makom berarti ada makom
syariat, thariqah, hakikat, marifat, hakikat begitu. Syariat, thariqah, marifat, hakikat. Ini kalau bedanya adalah yang di dunia itu ada dua alam, yaitu alamnya 1 sama 4 itu di dunia, alamnya orang syariat sama orang-orang hakikat itu di dunia. Cara pandangnya saja yang beda ya. Cara pandangnya ternyata yang 1 cara pandang dengan mata zahir, yang 4 dengan mata batin. Setiap saat saya sampaikan itu, sehingga nanti bisa kita bedakan bekalnya spiritual antara orang-orang yang di alam 1 sama 4 ya. Yang di dunia itu ada 2 alam, 1 sama 4. Akhirat ada 2 alam, 2 sama 3. Alam 2, 3 itu masih akhirat nanti ya. Kalau menurut alam ini ya, kalau ada keyakinan yang beda, kami tetap menghargai, karena memahami Tuhan itu beda-beda. Ya, Tuhannya 1 tapi yang memahami banyak, yang satu agama pun bercabang-cabang. Ya, agama lain juga beda keyakinan, pada sama Tuhannya 1 ya. Tuhan 1 ya. Kalau tidak 1 berarti tauhidnya yang kurang pas ya. Ini kembali ke bekal ya. Bekal perjalanan spiritual itu ternyata kalau yang di alam 1, orang-orang syariat itu bekalnya mereka paham nanti di akhirat ada makhluk yang namanya surga neraka gitu. Di akhirat ada, kalau menurut keyakinan ini ya, keyakinan 4 alamnya Syaikhul Qadir Jilani, mereka paham orang-orang syariat itu kalau di akhirat nanti ada makhluk yang namanya surga neraka gitu. Itu di alam 2 ya. Sehingga mereka berharap ya, nanti di akhirat dapat kenikmatan yang ada di surga ya, di alam 2 itu. Bekalnya apa biar nanti mereka dapat kenikmatan di sana ya? Mereka berlomba ya, mengumpulkan pahala ya. Mengumpulkan pahala nanti untuk tukar kenikmatan yang ada di surga ya. Mereka berlomba benar ya, berbuat baik ya, biar nanti atas berbuat baik mereka merasa dapat pahala gitu. Sehingga modalnya mereka mengumpulkan pahala banyak-banyaknya. Nanti kalau pahalanya besar ya, pahalanya banyak, berarti kenikmatan di sana lebih tinggi begitu. Kenikmatan di surga lebih tinggi begitu, lebih besar lagi ya, karena nikmatnya di surga berlipat-lipat, kita gak bisa bayangkan lipatnya berapa ya. Itu orang-orang yang hidup di alam 1 ya, hidup di alam 1. Mereka yakini bahwa perjalanan itu nanti menemui Tuhan itu tidak bisa kita menemui Tuhan di dunia, tidak bisa. Ketemunya nanti di akhirat begitu. Sehingga kayak sama Tuhan itu kayak jaratan tabur, dagang ya. Dagang. Kalau saya punya modal banyak, nanti Allah kasih banyak gitu. Kalau saya punya pahala besar, berarti Tuhan saya nanti di akhirat kasih kenikmatan yang besar gitu. Berarti dagang, perdagangan ya. Itu harapannya nanti ketemu Allah, membawa pahala yang besar, pahala yang banyak. Nanti ini loh pahala saya ya, semoga nanti Allah kasih kenikmatan yang besar di surga. Tapi beda sama orang-orang yang di alam 4 ya. Alam 4 itu ternyata sudah melakukan perjalanan spiritual di
dunia, ya. Walaupun di dunia sudah melakukan perjalanan spiritual, orang-orang yang hakikat itu, ya. Orang-orang hakikat itu modalnya bukan pahala tadi, ya. Modalnya bukan apa ya, berbuat baik sebanyak-banyaknya tapi berharap pahala, ya. Orang di alam 4 itu sama berbuat baik, ya, sama berbuat baik, tapi yang dipandang beda, ya. Yang dipandang adalah apa ya, yang kasih amal, ya, yang kasih amal. Ternyata saya tidak bisa beramal. Yang beramal adalah kalau engkau tidak kasih saya hidayah atau anugerah untuk beramal, saya tidak bisa beramal, gitu. Itu orang-orang yang di alam 4. Cara pandangnya adalah cara pandang dengan mata batin, ya. Mata batin mereka, basirah mereka hidup. Mereka lihat yang dibalik, ya. Kalau beramal berarti yang dibalik saya itu Allah, yang dibalik amal saya Allah, gitu. Ternyata yang punya cuma Allah, ya. Saya tidak punya apa-apa, gitu. Kalau di sini mereka beramal dengan merasa punya pahala. Kalau di sini mereka beramal tapi dengan mata basiroh mereka, oh ternyata engkau yang punya, saya tidak punya, begitu. Itu orang-orang alam lahut. Terus modalnya apa untuk ketemu, gitu. Modalnya apa untuk perjalanan spiritual, gitu ya. Mereka sadar bahwa mereka itu dari alam rahim, ya, ke dunia itu tidak bawa apa-apa, ya. Mereka ada janji sama Tuhan di alam rahim, ya. Jangan lupa saya loh, aku ini Tuhanmu, gitu. Apa yang dikasih oleh Allah modalnya? Modalnya adalah hanya cinta pada Allah, ya. Di alam rahim itu tidak kenal siapa-siapa. Yang dikenal hanya Allah saja, ya. Yang dicintai hanya Allah saja, ya. Mereka paham, orang-orang hakikat itu ternyata orang-orang yang di alam 4 ternyata berangkat ke dunia itu hanya membawa cintanya Allah, ya. Cintanya Allah, liputan cintanya Allah, ya, luapan cintanya Allah. Mereka kembali ke Allah dengan tidak membawa apa-apa, hanya membawa sebuah cinta, ya. Cinta. Tidak akan pernah mereka membawa amal, ya. Mereka bermodalkan berbekal cinta, ya. Berbekal cinta, bukan berbekal amal yang kayak di alam 1, bedanya itu, ya. Kalau di alam 4 mereka berbekal cinta, ya. Kita berangkat dari alam rahim ke dunia itu dengan kosong, tidak bawa apa-apa, hanya bawa cinta. Kembali dengan kosong juga, hanya membawa sebuah cinta, ya. Cinta. Orang-orang alam 4 itu hanya membawa sebuah cinta. Mereka sudah belajar banyak di dunia, ya, dan dibekali cinta sama Allah di alam rahim ke dunia, dan belajar banyak di alam dunia, sehingga oh ternyata ini yang kita bisa menemui Allah, ya, agar bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah, dari luapan cinta kembali ke cinta, gitu, ya. Tidak berdagang tapi bercinta, gitu. Itu bedanya, ya. Bedanya adalah kekuatan cinta yang dipakai orang-orang alam 4, ya. Mereka belajar dari ini loh. Banyak pelajaran di dunia itu untuk apa ya? Untuk pelajaran sebuah kekuatan cinta, ya. Contoh saja, kalau kita belajar melihat pohon, ya, saya senang memandang pohon, ya. Pohon yang berbuah, contohnya pohon mangga sudah. Pohon mangga itu kalau berbuah, ya berbuah gitu saja, ya.
pohon durian kalau berbuah gitu aja, ya. Mereka tidak pernah mengumpulkan buahnya itu, ya. Mereka tidak pernah mengandalkan buahnya, nanti kalau saya mati buahnya saya bawa pulang menemui Tuhan, itu tidak pernah, ya. Pohon itu sadar, ya, butuhnya cuma cahaya, ya, bukan buahnya itu, cahaya. Buahnya itu adalah hasil karya Allah lewat dirinya, hasil karya Tuhan lewat dirinya, itu saja. Tapi mereka tetap kalau pulang, kalau pohon itu mati, bukan buahnya yang dibawa sebagai andalan untuk ketemu, tapi cahaya cintanya yang meliputi pohon itu, ya. Pohon itu sadar tiap saat tanpa jeda diliputi cahaya cinta, ya. Cahaya cinta, ya. Tanpa jeda cahaya cintanya terus meliputi dirinya, ya. Itu yang jadi pelajaran orang-orang di alam 4, ya. Mereka pengen pulang bagaikan pohon yang berbuah. Mereka pengen pulang dengan liputan cintanya. Mereka pengen pulang bermesraan dengan Tuhannya, ya. Sehingga tidak pernah mereka membawa hasil karya amalnya. Mereka pulang dengan sadar, dengan cintanya. Hasil karya amalnya itu adalah hasil karya Tuhannya. Itu mereka sadar, ya. Ini bedanya, ya. Orang yang diliputi dengan cahaya cinta dan diliputi dengan cahaya pahala, ya, dengan cahaya amalnya, ya. Kalau mereka dapat mengandalkan amal, nanti mereka mendapatkan nikmatan di surga juga, tapi surganya surga alam 1, alam 2, ya. Itu kalau keyakinannya alam-alam ini, ya. Kelayan banyak keyakinan yang beda, ya, monggo, ya. Tapi kalau keyakinan alam ini, mereka yang berharap ketemu Allah dengan membawa pahala, mereka ketemu surga di alam 2. Mereka yang pengen ketemu Allah dengan cintanya, ini sudah melakukan perjalanan ketemu di alam 3 terus balik ke dunia dengan Allahnya. Mereka sudah ketemu, ya. Orang-orang yang hidup di alam 4 itu ketemu Allah tidak harus di akhirat, ya. Ketemu Allah di dunia sudah ketemu. Itulah surganya orang-orang di alam 4, ya, orang-orang hakikat, bercinta dengan Allah, bermesraan dengan Allah, ya. Ya, mereka sadar bahwa jiwanya tidak akan pernah muncul di dunia, ya. Tidak akan pernah maujud di dunia. Mereka sadar mereka tidak butuh dunia, ya. Mereka alam batinnya tidak butuh dunia, ya. Malah sebagai hijab, gitu, ya. Dunia itu hanya untuk sebagai kayak pohon tadilah, beramal. Tapi beramalnya bukan mengandalkan amal, tapi mengandalkan yang dibalik amal, itu, ya. Ternyata amal saya juga amalmu, itu. Amal saya juga amal Tuhan, bukan amal saya pribadi, gitu. Itu bedanya, ya. Kekuatannya beda. Kekuatan cinta sama kekuatan pahala, ya. Kekuatan pahala nanti berdagang. Saya ketemu Allah, berdagang, saya punya sekian pahala, ditukar dengan kenikmatan surga, gitu. Itu sama saja, semuanya dapat nikmat. Semuanya dapat nikmat. Allah
Maha kaya, maha memberi nikmat, ya. Maha kaya, ya. Jangan kenikmatan seluruh bumi, ya. Seluruh bumi itu kalau dibandingkan nikmatnya Allah itu kayak setetes apa ya, nikmat di samudra gitu ya, setetes air di samudra, malah lebih kecil lagi mungkin ya. Allah itu maha nikmat ya, Allah sendiri yang maha nikmat ya. Apa bedanya? Berarti bedanya adalah kalau alam satu itu bekalnya adalah amal mereka, dapat pahala itu, mengandalkan pahala mereka, sehingga mereka nanti ketemu Allah mengandalkan pahalanya. Pengen dapat kenikmatan di surga 2, itu yang nggak masalah ya. Allah itu maha kaya. Malah ini yang penting yakin dan iman, gitu aja ya. Iman dibalik segalanya hanya ada satu, Allah saja. Yang keempat itu dengan kekuatan cinta. Mereka tidak pernah mengandalkan pahala, mereka malah kalau merasa punya itu merasa malu sama Tuhan. Mereka merasa tidak punya apa-apa, semuanya milik Tuhan, semuanya milik Allah ya. Tidak ada yang tidak milik Allah. Kita tidak pernah membuat sesuatu ya. Paling memproses dari ada menjadi bentuk yang lain, tapi yang ada kan sebenarnya satu. Kita tidak pernah menambah apa ya, materi di dunia, di akhirat nggak pernah. Yang bikin ya Allah saja semuanya. Materi, satu pasir, satu oksigen, nggak pernah ya. Satu molekul oksigen nggak pernah, Allah saja. Makanya orang-orang yang hidup di alam 4 itu yakin bahwa semuanya produk Allah, milik Allah ya. Terus kita tidak punya apa-apa. Kita melakukan perjalanan spiritual ini untuk menemui Tuhan hanya bermodal cinta, kekuatan cinta, ingin bermesraan dengan Allah ya. Ya, ini bermesraannya bukan cuma di akhirat, di dunia juga bermesraan setiap saat. Setiap saat orang-orang di alam 4 itu pengen bermesraan Allah setiap saat ya. Dan bermesraan terus setiap saat. Yaitu ketemu Allah bukan di alam akhirat, tapi kalau ketemu Allah di alam dunia. Akhirat dunia sama saja, ketemu terus. Ketemu Allah di akhirat sama di dunia ya. Itu bedanya ya. Kekuatan cinta ternyata tidak akan pernah habis ya. Kekuatan cinta tidak akan pernah habis. Kekuatan materi, bekal materi mungkin akan terkikis ya. Bekal materi bisa habis, terkikis. Bekal cinta tidak akan pernah sirna ya. Saya kira itu. Kalau ada beda pemahaman, ada salah, mohon maaf. Semoga kita bisa kembali dengan cinta kita, bermesraan dengan Allah dengan cinta kita. Karena yang bisa bermesraan dengan Allah hanya manusia. Yang bisa bercinta dengan Allah hanya manusia. Selain manusia hamba Allah yang lain tidak akan dikasih kesempatan. Yang dikasih kesempatan untuk bercinta hanyalah manusia. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.